Halo semuanya, kembali lagi di program BBM Bincang Bareng Mahasiswa. Nah, pada program kali ini kita akan mengundang salah satu tema yang bisa dibilang tuh bisnis yang mahasiswa lagi jalanin banget nih. Apalagi kan kita tahu nih lagi hektik banget semester 5 ini. Tapi kira-kira anak mahasiswa ini tuh dia bisa nggak ya jalanin antara kuliah dengan bisnis dia yang dia jalani hari sekarang ini? Yang langsung aja kita undang tamu kita yaitu ada Rizku. Halo semua. Halo. Oh ya, boleh perkenalan diri dong untuk Rizku ini, silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Akram Rizkullah Putra Malik. Biasa dipanggil Rizku, gue tinggal di Kota Depok. Oke. Kalau boleh tahu nih, Mas Rizku ini kesibukannya apa nih kira-kira? Bener tadi kata lu, sekarang kesibukan gue tuh ngampus, yang di semester 5 lagi hektik banget. Bener-bener. Terus ya udah sama kayak sekarang ngejalanin bisnis gue aja gitu. Oh, ada bisnis juga. Nah, Kalau boleh tahu tuh bisnisnya tuh ngapain aja nih? bisnis gue jual beli handphone. Oh, jual beli? Jual beli handphone Wah, ya. itu kira-kira mulai dari kapan tuh? Untuk jual beli handphone ini sendiri gue sebenarnya udah lama, udah mungkin 1 tahun lebih. Tapi untuk benar-benar terjun di dunia bisnisnya yang fokus untuk berjualan segala macamnya tuh gue baru kurang lebih 4-5 bulan inilah baru fokus di jualan handphone. Tapi pernah nggak sih ngerasa, aduh takut nih, ntar ada yang beli nggak ya HP gue ini gitu? Awal mulai memulai bisnis mungkin kayak gitu ya, gue Betul. agak ketakutan gitu untuk ngambil satu HP untuk dijual lagi karena pertama kita nggak tahu marketnya, kita nggak Betul. tahu apa yang dimauin sama orang-orang gitu. Itu awal-awal ketakutan gua pas gue mulai bisnis mungkin itu kan, takut barang yang gue punya tuh nggak gampang dijual lah ke orang-orang gitu. Itu yang bikin gue takut awal-awal. Terus kira-kira kalau jual HP ini ada nggak sih tipe-tipe yang dikhususkan gitu buat penjualan HP ini? Untuk saat ini gua fokus di iPhone, baru di iPhone aja. Tapi jangan menutup kemungkinan untuk depannya buat main di Android juga. Tapi untuk sekarang yang lebih menjanjikan untuk kedepannya mungkin di bisnis jual beli handphone iPhone, iya. Terus kan sekarang kan lagi sibuk buat kuliah nih. Pernah nggak sih ngerasa, aduh ini waktu kuliah gue belajar gue sama HP gue gimana nih? Gak bisa kebagi waktu itu pernah nggak sih Mas Rizko sendiri? Wah, sering banget itu. Aduh. Bahkan sampai tadi malam pun gue masih kebagi kayak tadi malam tuh gue ada orang yang mau jual handphone ke gue dan dimana hari Kamis ini nanti itu ada deadline buat ngumpulin progres penulisan ilmiah di kampus. Terus tiba-tiba ada yang ngechat mau jual handphone segala macam, mau nggak mau gue harus bisa mengesampingkan tugas gue dulu, gue harus main customer gue dulu. Itu sih yang bikin apa ya, yang bikin sulit antara bagi waktu bisnis dan waktu perkuliahan itu karena untuk jual beli handphone ini sendiri tuh nggak bisa ditentuin gitu waktunya kayak dari sore atau sampai siang. Dia bisa kapan aja, kadang gue bisa curi jam 1 malam, jam 2 malam, jam 10 malam, itu kapan pun tergantung mereka janjiannya kapan gitu. Tapi pas jual beli handphone ini tuh pernah nggak sih ngerasa kayak gue kayak capek deh antara kuliah gue sama jual HP tuh kayak gak bisa dibarengin gitu, pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Enggak sih, gue untuk capek tuh nggak pernah karena untuk apa yang udah gue mulai ini semua keputusan gue, semua pilihan gue. Jadi setiap gue ngejalanin apapun yang gue udah pilih nggak pernah capek karena ya ini di dunia gitu, di dunia gue gitu kayak gue di sini bisa mendapatkan penghasilan dan segala macam, gue bisa beli apapun dari bisnis ini dan kuliah tuh biaya dari orang tua dan segala macam, gue tinggal ngejalanin doang dan sisanya bagaimana caranya tuh gue ngebagi waktu yang bener lah antara bisnis dan perkuliahan. Terus kan semester 5 ini kan sering banget jual HP sama lagi kuliah nih ya. Terus kalau misalnya jual HP ini ada nggak sih orang kayak nggak mau deh HP-nya kayak kurang gini-gini, terus tanggapannya gimana tuh? Oh, Respon dari mereka yang beli HP ini? untuk berarti yang tiba-tiba nggak mau gitu Iya, ya? betul. Yang tiba-tiba. Itu sih udah bagian dari resiko ya, maksudnya kayak kita kan mengecek sebagai manusia kan pasti ada kesalahan aja dan segala macamnya. Ketika pas udah mau dibeli sama orang dan ternyata ada kesalahan yang kita jual nggak tahu, kita sebagai penjual nggak tahu tuh, terus dia komplain dan dia cancel, itu udah bagian dari resikonya gitu. Kayak berarti kita yang salah, berarti kita yang harus belajar nih ke depannya, kita harus lebih tekun lagi untuk belajar gimana cara ngecek-ngecek handphonenya dan segala macamnya, dan harus lebih teliti juga buat ngecek handphonenya supaya nantinya customer yang ingin membeli handphone di gua itu bakal mendapat kepuasan lah dengan produknya yang bagus dan segala macamnya gitu. Terus kalau boleh tahu nih, kan ini kan jual handphone yang istilah tuh harga itu lumayan gitu loh ya. Buat pemasaran sendiri itu
Rizko ini nyebarinnya kemana? Untuk saat ini gue full lewat sosial media. Sosial media. Sosial Itu media. full. Ah, Sosial full media kalau sosial. boleh tahu tuh aplikasinya apa aja tuh? Untuk saat ini gue di Facebook dan di Facebook, Instagram. Instagram. Dan untuk di Instagram tuh gue baru banget mulai kan. Baru banget. Iya, sebelumnya gue benar-benar fokus jual di Facebook dan sekarang mungkin baru hampir sebulan inilah gue mulai fokus jualan di Instagram juga. Tapi kalau boleh tahu, ini kan HP ya. HP ini biasanya yang dijual itu HP-nya apa tipenya? Kayak apa? Ini tuh garansinya apa? Untuk di iPhone sendiri kan biasanya banyak Ya. terkenal ada iPhone resmi dan Inter. Nah, gue menjual dua-duanya gitu Oh, kayak gitu. kalau ada iPhone Inter ataupun resmi Indonesia seperti iBox, Blibli dan segala macamnya, itu gue tetap ambil juga. Dan Inter pun gue nggak menutup kemungkinan buat ngambil karena selama ada tuannya di situ, Iya. ya mau nggak mau pasti gue ambil lah. Ya, apalagi Berapa pun itu tuh duit apalagi Iya. ya. Selagi bisa dihasilin, kita bisa cari keuntungannya. Terus kalau boleh tahu nih, ini kan udah jualan HP udah berapa lama kira-kira? Kalau untuk yang fokus bener jualan Ah, paling bener banget. 4 sampai 5 bulanan lah. 4 sampai 5 bulan. Untuk ini jualan HP ini ada nggak sih tim yang di belakang Mas Rizko yang membantu menjual produk-produk ini gitu? Gak ada sih, untuk saat ini bener-bener gue pure sendiri. Sendiri. Paling yang di belakang gue ya orang tua gue doang kayak support, selalu bilangin gue buat ayo nabung dari penghasilan segala macamnya. Terus orang tua gue yang selalu ngingetin buat selalu sholat dan segala macam. Paling orang di belakang gue cuma orang tua gue doang, tapi sisanya untuk terjun ke lapangan, untuk nyari handphone dan segala macamnya itu gue sendiri, full sendiri 100%. Sendiri keren banget sih. Apalagi kan di lagi masa kuliah yang sibuk banget ini. Masih bisa-bisanya mikirin bisnis yang harus dijalanin Iya, selalu bener. gitu loh. Itu keren banget sih emang. Tapi pernah nggak sih Mas Rizko ini kayak gue tuh pengen jual HP ini tapi gue pengen minta bantu orang lain tuh pernah nggak? Pernah sih, gue kayak gue kadang minta beberapa temen gue buat apa ya, buat bantu lah buat ini kalau temen lo ada yang mau nyari handphone carinya ke gue ya, atau temen lo ada yang mau jual handphone jualnya ke gue ya. Betul. Dari teman ke teman terus ke Mas Rizko jual Iya, HP iya. gitu. Kayak temen tuh jadi perantaranya buat ngejual handphone ke Oke, gue lah oke. gitu. Terus kan lagi semester 5 nih sekarang nih ya. Mas Rizko ini kan lagi sibuk penelitian ilmiah nih. Iya, Ya. benar. Kira-kira penelitian ilmiahnya kali ini ke arah mana kalau boleh tahu? Nah, ini Ranahnya nih. Nah ini untungnya gue juga ada di bisnis ini, di jual beli handphone. Penelitian bisnis gue ini bisa dipakai buat judul gue juga sekarang. Jadi nyambung gitu ya, Nyambung. searah. Gitu. Jadi sambil berjalannya penulisan ilmiah gue tetap bisa ngejalanin bisnisnya gitu. Tapi di PI ini pernah nggak sih kayak, aduh gimana dong gue mau PI tapi gue juga pengen ngerjain ini jualan gue. Terus cara milih yang paling utama dulu yang mana? Lebih ke bagi waktu aja sih sebenarnya, kayak bagi waktunya tuh kayak kalau misalnya kita ada jadwal kampus nih segala macam dari pagi sampai sore, ya udah itu kita bagi buat kampus. Terus nanti misalnya gue udah nyiapin nih, biasanya setiap satu hari setelahnya satu hari sebelumnya tuh gue nyiapin kayak besok gue ngerjain ini dari jam segini sampai jam segini, dari misalnya dari jam 10 malam sampai jam 12 malam. Nah itu 2 jam itu waktu free gue benar-benar buat ngerjain PI dan segala macam. Jadi bukan yang satu harian full buat gue ngerjain PI, tapi gue tetap membagi waktu gimana biar penulisan ilmiah gue tetap berjalan dan bisnis gue bisa tetap berjalan gitu. Terus kan lagi masa-masanya jual HP gini nih, pernah nggak sih ngerasa kayak, apa HP ini gua titip ke toko yang lain kali ya, biar HP gua tuh terjual lagi gitu, tanpa gua gitu, pernah nggak? Untuk Pikiran gitu. belum sih, gue belum pernah. Semua gue yakin gue selama handphone yang ada di gue yakin gue bisa menjual sendiri tanpa minta bantuan orang lain, karena banyak lah wadahnya gitu buat kita menjual, tadi dari Instagram dan Facebook. Betul. Kalau semisal yang penting tuh kalau mau menjual handphone tuh jangan malas, karena kita harus upload, kita harus buat kriteria buat deskripsi tentang handphonenya. Nah itu kadang orang-orang kenapa malas menjual handphone, karena dia malas untuk mengeposting handphone tersebut gitu. Nah sedangkan gue selalu mencari waktu luang buat mengupload handphone yang punya gue gitu buat dijual gitu. Terus ngomong-ngomong masalah handphone lagi nih, Rizko. Handphone ini tuh kalau misalnya orang beli ada garansinya nggak sih dari Mas Rizko sendiri? Mungkin kalau kita di dunia di sosial media Facebook, COD gitu, itu sebenarnya nggak ada garansi, sama sekali nggak ada garansi. Tapi kalau misalnya temen orang terdekat gua yang beli sama gua selalu ngasih garansi, kayak semisalnya kayak ada kerusakan dan segala macamnya dari LCD dan segala macamnya, tuh gua selalu ngasih garansi 1 bulan untuk temen ya. Tapi kalau misalnya di luar dari temen? iya, kalau di luar dari temen dari Facebook, kalau market orang dari Facebook, gua nggak pernah ngasih garansi. Nah kan kalau boleh tahu nih Rizko, ini kan jual handphone ini iPhone terutama Iya. ya. Rizko ini nyebarin
iPhone ini ke sosial media Instagram sama Facebook. Facebook. Kalau boleh tahu nama Instagram Facebooknya apa tuh ya? Biar para konsumen tuh bisa cari tahu nih nama iPhone-nya. Kalau untuk Facebook itu masih pakai nama gue sendiri, gue belum naruh nama brand penjualan handphone gue. Tapi kalau di Instagram, gue udah ada satu nama yaitu jangan lupa follow yaitu Mokufon. Nah, Mokufon itu nama Instagram untuk berjualan handphone gue, dan itu baru banget mulai kurang lebih sebulan ini lah gue baru mulai di Instagram gitu. Untuk postingan-postingannya tuh di sosial media itu jalan terus aktif kah apa gimana? Untuk di Instagram sendiri, Di Instagram gue selalu memposting handphone yang emang terpercaya lah atau cocok buat diupload di Instagram, karena nggak semua handphone bisa gue upload di Instagram. Kayak misalnya ada beberapa handphone yang gue dapet ada kerusakan kayak misalnya dari LCD atau Face ID dan segala macamnya tuh gue nggak masukin kriteria itu ke Instagram, jadi gue langsung otomatis gue upload di Facebook. Tapi kalau misalnya emang HP-nya oke untuk kriteria terpenuhi dan segala macam, gue bakal upload di Instagram. Jadi nggak semua yang gue upload di Instagram tuh ya pokoknya yang masuk ke kriteria. Jadi Facebook dan Instagram gue tuh punya kriteria masing-masing. Kalau misalnya Facebook untuk beberapa HP yang minus, dan kalau untuk Instagram tuh buat HP yang emang yang benar-benar bagus kualitasnya gitulah. Tapi Rizko sendiri ini lebih difokuskan untuk sekarang nih aplikasinya tuh apa? Sekarang gue mau coba fokus di Instagram karena Instagram. karena Instagram gue ngeliat di Instagram prospeknya gede banget sih. Karena market yang gue tahu nih ya, market orang Instagram tuh value-nya menengah ke atas semua gitu nilainya. Kayak jadi kita jauh lebih gampang untuk menjual handphonenya gitu. Terus kan ini Instagram nih sama Facebook ya. Pernah nggak sih kayak ngerasa gue coba kali ya aplikasi lain selain dua ini gitu ya, contohnya TikTok lah ya. Pernah nggak kayak gue coba TikTok deh, pernah nggak tuh kayak gitu? Ada sih, maksudnya di TikTok pun gue juga udah mau mulai mencoba gitu, tapi karena di TikTok juga harus mikirin juga nih kontennya, karena TikTok kan cukup bersaing ketat kan. Kalau di TikTok tuh engagement dan segala macam itu cepet banget, jadi gue harus mikirin konsep gimana caranya biar gue bisa beda dari toko-toko lain kalau di TikTok, karena di TikTok juga ada yang jual handphone dan segala macam. Nah gue harus di situ gue harus mikirin konsepnya. Oh di TikTok gue harus beda nih dari yang lain, harus mikirin segala macam. Jadi gue harus matangin dulu di TikTok. Tapi nggak menutup kemungkinan gue ke depan bakal ada di TikTok. Kemungkinan bakal buat dan bakal promosiin lewat aplikasi itu. Iya benar, bakal ada di TikTok juga. Kalau boleh tahu Moku itu singkatan dari apa nih? Mokufon itu jadi ada salah satu kata disebutin buat gua dari salah satu orang. Gue seneng banget gitu. Jadi akhirnya Moku tuh kata yang gue balik dari kata-kata orang tersebut gitu. Gue seneng banget dari kata-kata. Jadi dengan kata-kata itu bikin nama IG Moku itu jadi tambah semangat. Iya, karena gue setiap ingat kata-kata itu kayak seneng banget nih, gue seneng banget gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya beberapa pertanyaan untuk Mas Rizko. Semoga para penonton di rumah Best TV dan para BBM bincang-bincang mahasiswa ini setelah mendengarkan kisah inspiratif dari Mas Rizko sendiri semakin ada inspirasi buat coba gue mau jual HP juga. Terima kasih Mas Rizko telah datang ke podcast ini. Terima kasih. Sampai jumpa Best TV di program selanjutnya di program BBM Bincang Bareng Mahasiswa.